kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini di hadapan sampian semuanya ini cuma mengisi daripada al-ustadz yang biasanya berhalangan hadir. Dalam artian juga sama-sama kita mudzakarah atau menggali suatu luasnya ilmu warisan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalaunya di situ di suatu majlis atau halaqah dibicarakan tentang ilmunya atau digali daripada warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ menjadi taman daripada tamannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayul hadirun wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memulai pengajian pada saat sekarang ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketujuh itu. Asyirku billah, pertama mensekutukan Allah. Wassihru, dan kedua sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqqi, dan ketiga adalah membunuh seseorang yang mana pembunuhan itu diharamkan oleh Allah kecuali ada pembunuhan yang memang ada alasan dibenarkan. Wa aklu malil yatim, dan keempat adalah memakan harta anak yatim. Wa aklur riba, kemudian memakan riba. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan baik-baik yang beriman, menuduh dengan berbuat zina. Maka para ulama mengatakan 7 yang membinasakan ini tergolong daripada dosa-dosa besar, yang mana tidak ada ganjarannya, ancamannya sangat serius, yakni dicap sebagai ashabun nar, penghuni neraka. Akan tetapi ul hadirun, Ibnu Abbas mengatakan ini yang dikatakan tadi oleh Nabi, 7 perkara yang membinasakan tergolong dosa-dosa besar. Akan tetapi Ibnu Abbas mengatakan hiya, dosa besar itu illa sab'ina aqrabu minna illa sab'in. Dosa besar itu lebih mendekati atau kurang lebih 70 dosa besar daripada dosa-dosa besar, yang mana tidak diganjarkan surga kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya 7 yang diucapkan Nabi itu bukan membatasi, kata ulama. Ulama berpegang dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan dosa besar itu ada 70. Karena baginda Rasulullah SAW itu mengucapkan 7 yang membinasakan itu bukan membatasi dosa-dosa besar, akan tetapi itu adalah dosa akbarul kabair, salah satu, atau yang 7 itu adalah dosa paling besar dosa. Nah, yang hendak kami sampaikan di sini adalah 7 dosa besar, atau di antara 70 dosa besar itu yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Kalau diuraikan semuanya panjang, waktu kita tertentu. Jadi yang hendak kami sampaikan di sini daripada dosa-dosa besar, karena kita sudah sering mengaji tentang keutamaan, fikih, masalah sholat keutamaan. Jadi jarang kita mengkaji tentang dosa-dosa besar di sisi Allah. Kalau kita berbicara keutamaan, bagus, semuanya bagus, ilmu daripada baginda Rasul. Keutamaan itu banyak. Kalau diibaratkan jalan, kalau di solat saja pun, di solat saja yang dinamakan keutamaan, yakni menghidupkan sunnah itu. Sunnah hayat dalam solat itu ratusan kalau kita hitung. Artinya banyak keutamaan, jalan-jalan menuju Allah itu banyak. Akan tetapi kalau kita bicara keutamaan saja, jarang membicarakan keharaman yang di sisi Allah itu, maka boleh jadi kita ketika di luar sholat kita mengujarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sering mengkaji tentang apa saja yang diharamkan oleh Allah. Maka ibaratkan jalan itu, jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju Allah banyak, akan tetapi ada 7 jalan yang mana apabila kita hafal 7 jalan ini, bahkan ada cabangnya menjadi 70,
Maka kalau kita misalnya dari Samarinda seberang ke sini, itu banyak jalan yang menuju ke sini. Akan tetapi kalaunya kita hafal jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang menuju ke jurang, maka apabila otomatis kita ke sini itu pasti mempunyai, kalau kita hafal jalan-jalan yang rusak, pastilah yang 7 ini atau 70 tadi, maka jalan-jalan itu ratusan misalnya. Maka 70 kita itu yang hafal, maka otomatis yang kita lewati adalah keutamaan-keutamaan aja lagi. Karena yang haram kita sudah ingat. Maka keutamaan-keutamaan atau menuju jalan-jalan yang lurus saja lagi yang kita insya Allah kita lewati, maka sampailah ke masjid sini misalnya lewat Samarinda. Misalnya lewat Samarinda seberang ke sini lagi ke masjid itu banyak jalannya. Akan tetapi kalau kita tidak hafal jalan-jalan yang haram, maka kita susah. Boleh jadi kita menuju kepada jalan yang di situ mungkin jurang, kepada jurangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini terbagi dua, ayol hadir. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya sangat merugikan daripada umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akbarul kabair, paling besar dosa besar adalah asyirku billahi taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahwa naw'ani, syirik itu terbagi dua. Ahaduhuma, salah satu daripada yang dua itu, ayyaj'alallahu niddan, ini syirik besar. Ayyaj'alallahu niddan, bahwasanya seseorang itu menjadikan niddan kepada Allah itu niddan, ada bandingannya. Itu yang pertama. Wa ya'budu ghayrahu min hajarin, dan seseorang itu bisa jadi menyembah daripada selain Allah min hajarin, misalnya dari batu, au syajarin atau pohon, au syamsin atau matahari, au qamarin atau bulan, au nabiyyin atau menyembah nabi misalnya, au syaikhin atau menyembah guru, au najmin atau bintang, au malikin atau raja, au ghairi zalik atau seumpama demikian itu, selain daripada demikian itu. Wa hadha huwa syirkul akbar, dan ini dinamakan syirik akbar. Kalau yang menyembah tadi misalnya bulan, batu dan lain sebagainya, itu nampak benar syiriknya, tapi yang sering masih terjadi di antara kita adalah ayyaj'alallahu niddan, bahwasanya seseorang itu menjadikan sesuatu itu ada bandingan kepada Allah. Maksudnya apa? Mohon maaf, misalnya kita mengoleksi cincin, misalnya batu akik, yang mana di situ ada yang mempercayai bahwasanya cincin batu akik ini bisa menyelamatkan kita. Orang mengoleksi batu akik, misalnya perjalanan jauh, bisa jadi dia pinjamkan ini, pakai cincin ini, insya Allah, pakai insya Allah aja, insya Allah ini akan menyelamatkan engkau kepada jalan tadi. Pas sampai percaya ini bahwasanya yang menyelamatkan itu cincin. Itu ayyaj'alallahu niddan, bahwasanya seseorang itu menjadikan ada bandingannya di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mengatakan misalnya dia pakai kemana sana dia pergi, bahwasanya cincin inilah yang menyelamatkan tadi. Padahal biar kada dipakai kan tetap kayak itu juga, karena sudah ditulis daripada janjinya Allah. Sudah waktu kita di dalam perut itu 4 bulan sudah ditulis syakian, kecelakaan dan juga kebahagiaan kita. Ini yang masih banyak di antara kita. Atau misalnya keris ini dimandikan, kemudian cobanya tidak ada keris ini, mungkin tidak ada bela. Itu bahaya, hati-hati. Ayyaj'alallahu niddan, bahwasanya menjadikan sesuatu itu ada bandingannya, ada kekuatan di situ. Apa ganjarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar.
Ada lagi ayat yang mengatakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang syirik dengan Allah, mensekutukan Allah itu faqad haramallahu alaihi jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga, wa ma'hun nar, dan menempatkan ke dalam neraka. Wal ayatu fi dzalika katsir, dan ayat yang menerangkan tentang syirik itu dalam Al-Qur'an banyak. Cuma cukup yang 3 tadi aja. Dalam surah An-Nisa tadi ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah Subhanahu wa taala kadang mengampuni dosa syirik. Kemudian di ayat yang Al-Maidah ayat 72, Allah mengharamkan kepada orang-orang yang berbuat syirik itu surga. Mengharamkan. Makanya diterangkan di sini, paman asyraka billah, barang siapa yang mensekutukan Allah summa mata musyrikan, kemudian dia meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, fahuwa min ashabin nar qat'an, maka dia pasti dicap sebagai penghuni neraka, kan qat'an secara pasti. Kama anna man amana billah, sebagaimana bahwasanya orang yang beriman dengan Allah, wa mata mu'minan, kemudian dia meninggal dalam keadaan mukmin, fahuwa min ashabil jannah, maka dia tergolong orang-orang yang penghuni surga. Wa in ujiba binnar, walaupun diajab terlebih dahulu. Ini harus kita luruskan di sini. Maksud diajab terlebih dulu apa? Satu dulu, orang yang meninggal dalam keadaan syirik, kemudian dia meninggal memang betul-betul dalam keadaan syirik, bahwa min ashabin nar qat'an, dikatakan para ulama bahwasanya dipastikan sudah dia penghuni neraka, karena ayat yang tadi itu jelas. Kemudian ada orang yang meninggal dalam keadaan mukmin, dia bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menempatkan ke surga, atau kalaunya dia mempunyai kesalahan seperti ada maksiat dan lain sebagainya, maka dia bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengajabnya terlebih dulu, akan tetapi dibangkitkan lagi nanti ke dalam surga. Tapi kalau orang musyrik tidak ada sama sekali. Maka oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran itu ada namanya wa'dun, janji, ada namanya wa'id, ancaman. Wa'dun itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Kalau sudah janji, maka diberikanlah janji itu kepada orang-orang yang beramal soleh. Contohnya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa sesungguhnya bagi kalian yang beramal soleh, yang beriman beramal soleh itu jannatin tajri, ada surga yang di bawahnya itu mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya surga itu ada mengalir sungai-sungai. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Janji, kalau janji pasti ditunaikan. Tapi kalau ajab itu wa'id, masih ancaman, masih ancaman. Tapi kalau ada ancaman yang ancaman biasa aja, ada ancaman yang serius. Ancaman serius itu seperti musyrik tadi, itu ancamannya serius. Ayatnya juga jelas bahwasanya Allah mengharamkan surga. Kalau ancaman serius itu bisa dipastikan sudah dia masuk ke dalam api neraka. Kalau ancaman biasa, azabun alim, siksa yang sangat pedih, maka kata Nabi baginda Rasulullah SAW bersabda, man wa'adahu Allah ala amalin sawaban fahuwa mu'jizuhu lahu. Barang siapa Allah menjanjikan kepada seseorang itu akan suatu amal dan juga pahala, maka Allah pasti memberikan janji itu kepadanya. Artinya surga, limpahan pahala dan surga. Wa man tawa'adahu ala amalin, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada seseorang ala amalin atas perbuatannya, iqaban siksa, fahuwa fihi bil khiyar, maka sesungguhnya Allah itu boleh memilih, boleh langsung memasukkan ke dalam surga, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengajab terlebih dulu karena dia mempunyai dosa-dosa, kemudian pasti juga dibangkitkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika kita mendengar seseorang perempuan yang dianggap seorang yang tidak baik-baik meminumi anjing aja, maka mendapatkan rahmat Allah masuk ke dalam surga. Karena itu bil khiyar, pilihan Allah. Yang penting dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka di situ khiyar. Kita tidak bisa mengikuti itu.
Ada juga cerita misalnya dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang tidak di luar Ramadan misalnya. Orang itu tidak mengajarkan amal-amal soleh, tapi ketika dia di dalam Ramadan, dia membersihkan dirinya, memperbagus dirinya. Ternyata meninggal dunia, masuk ke dalam orang bermimpi pada saat itu. Orang yang bermimpi itu orang-orang alim, bermimpi bahwasanya lelaki itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena menghormati Ramadan. Maka jangan ragu, jangan heran seperti itu, karena bil khiyar Allah Subhanahu wa taala memilih hendak siapakah, langsung dimasukkan ke surga kah, atau langsung diajab dulu kah. Tapi kita kada kuat mengumpati itu. Siapa tahu kita meremehkan suatu dosa, disitulah Allah Subhanahu wa taala alasan Allah mengajab kita. Tapi kalau orang mau berbuat amal, maka di situ bisa jadi alasan Allah langsung memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka diyakinkan lagi oleh Nabi dalam sabdanya, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia niscaya masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku billah, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, dakhalal nar, kata Nabi, maka dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayul hadirun al hadirat rahimani wa rahimakumullah, lebih kita contohkan lagi analoginya bahwasanya seperti ini. Kita sebagai orang tua, atau ada seorang orang tua mempunyai 2 orang anak misalnya. Mempunyai 2 orang anak yang mana di situ misalnya orang tuanya itu membolehkan keluar malam, tapi dengan syarat jangan sampai lewat jam 12. Membolehkan keluar dari 2 orang anak ini, akan tetapi kalian harus kembali ke rumah itu sebelum jam 12 malam. Kalau kalian kembali sebelum jam 12 malam, maka bapak akan kasihkan kalian sepeda atau motor. Janji ini kebaikan. Tapi kalau kalian lewat jam 12, maka kada usah lagi ke rumah, kembali ke rumah. Ancaman. Maka ketika dilaksanakan, anak yang satu itu kembali sebelum jam 12, bahkan sebentar aja dia pergi. Maka janji bapaknya tadi ketika memang dipatuhi, ditaati peraturan itu, maka pasti bapak tadi, kita sebagai orang tua janji kepada anak itu pasti diberikan. Tapi kalau ancaman salah satunya itu, saudaranya itu ternyata tidak pulang lebih jam 12, bahkan hampir subuh, bahkan tidak kembali lagi sehari 2 hari, ternyata dia kembali lagi, maka ancaman itu bujur-bujurlah orang tua itu tidak menerima lagi ke rumah. Kira-kira betul lah. Bil khiyar, memilih. Orang tua itu bisa jadi memilih, bisa karena anak kandung, bisa jadi orang tuanya itu betul-betul tidak menerima lagi, atau memang ancaman aja karena melihat anak kandung boleh, karena walaupun dia melanggar tadi boleh dia kembali, karena ancaman aja. Nah itu gambarannya. Tapi kalau sudah anak ini tidak boleh, bahkan dia mempunyai orang tua lain di luar sana, bahkan kada dianggap lagi saudara kandung sini, maka ancamannya serius, bujur-bujur kada diterima lagi, bahkan kada dianggap anak lagi. Itu orang yang menyekutukan Allah. Punya orang tua lagi di luar sana, sudah capek-capek kita mengurus dari anak kecil, bahkan sampai sekolah SMA misalnya, sampai perguruan tinggi, ternyata pas sudah besar mempunyai orang tua lagi di luar sana, bahkan kita tidak dianggap lagi. Ada orang tua kandung itu tidak dianggap, maka pasti ancamannya bahkan tidak dianggap lagi seorang anak, karena ancamannya serius. Itu gambaran daripada janji Allah, ancaman Allah, yang mana ancaman itu bisa dipilih. Tapi kalau sudah punya orang tua lagi, bisa jadi ancamannya sangat serius, bahkan tidak dianggap seorang anak lagi. Itu gambaran daripada orang-orang yang dalam Al-Quran wa'dun, janji, wa'id, ancaman, dan juga orang-orang yang mensekutukan Allah. Punya orang tua 2, tapi kalau mamanya 2 boleh aja, asal wani. Itu gambarannya. Bahkan dianukan lagi oleh sabda Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bahukah kalian para sahabat, aku kasih tahu
bi'akbaril kabair, dengan paling besar dosa besar. Kemudian Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah wa uququl walidain, yakni dosa paling besar itu adalah mensekutukan Allah dan berdurhaka kepada kedua orang tua. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kami sampaikan di sini adalah dosa syirik itu tidak ada ampunannya. Maksud tidak ada ampunannya itu adalah ketika dia meninggal masih dalam keadaan syirik, maka tidak ada ampunan lagi kecuali ganjarannya neraka. Tapi kalaunya dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab. Maha Tawwab, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Biarpun dia mensekutukan Allah, tapi kalaunya anak tadi itu minta maaf kepada orang tuanya dengan sungguh-sungguh, pastilah orang tuanya memaafkannya. Begitu juga dengan Allah, orang yang mensekutukan Allah kalaunya memang bertobat, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan permanen tidak diampuninya. Maksud tidak diampuni itu tidak ada balasan kalaunya dia meninggal membawa kemusyrikan itu, maka dia dakhalan nar, dipastikan masuk ke dalam api neraka. Tapi kalaunya bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalaunya memang taubatnya dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama. Ini kalaunya di forum ilmiah, biasanya kajian kita itu banyak tanya jawab, karena ayaj'alullahu niddan itu banyak yang masih membandingkan. Jadi banyak jamaah itu bertanya. Kalau di sini ada tanya jawab. Nah, waktunya insyaallah. Artinya yang masih banyak itu ayaj'alullahu niddan. Bahkan sekarang banyak yang orang yang acara pengantinan itu menyembelih ayam misalnya. Menyembelih ayam supaya apa? Supaya kalaunya tidak menyembelih itu mungkin kejadian mempelainya itu nanti tidak bahagia, atau acaranya itu kada seluruh yang diinginkan kalau tidak menyembelih ayam jadi. Maka biarnya kada menyembelih ayam, kalau menyembelih ayam caranya tetap seperti itu juga. Kemudian dia menjalaninya, orang-orang mempelai itu pasti itu juga. Karena tidak ada sebab akibat. Nah, beda dengan ada sebab akibat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalnya kita itu sakit minum obat. Nah, minum obat. Maka gara-gara obat ini kita itu sembuh. Karena memang sebab akibat ada di situ. Kalau di ilmu tauhid itu memang sebab akibat ada namanya. Sebab itu ikhtiar, akibat itu tawakal. Itu tidak masalah. Makan lapar dengan cara makan maka menyebabkan kenyang. Dengan sebab kenyang, dengan sebab makan itulah kita kenyang. Bukan mensyirikkan tadi, bukan syirik, karena memang ada sebab akibat di situ. Sebab akibatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat supaya sembuh, maka gara-gara minum obatnya bodrek tadi sembuh. Itu bukan ayaj'alullahu niddan, bukan membandingkan Allah dengan bandingan yang lain. Tapi memang ada sebab akibatnya. Ini kedada cincin itu diciptakan untuk dijari, bukan untuk keselamatan. Itu juga keris diciptakan untuk memotong, bukan untuk keselamatan juga. Ayam untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Nah, kalaunya ayam itu misalnya itu dalam fikih itu boleh ketika menjabaha taqarruban ilallah taala, bahwasanya orang yang menyembelih untuk taqarrub ilallah lidab isyaril jinni, tapi alasannya untuk menolak keburukan jin, lam yahrum, maka tidak haram. Tapi niatnya taqarrub ilallah, bismillah aja, terpotong 2 hulqum, 2 uratnya itu tidak masalah, tapi ayamnya dimakan, bukan dibuang. Itu biasanya dibuang. Tapi kalau dipikir itu au biqasdihim haruma, kalau tujuannya untuk jin maka haram, karena tujuannya bukan selain Allah. Itu. Jadi introspeksi diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada lagi yang kita banggakan dari barang-barang kita, jangan sampai kita membandingkan di situ ada kekuatan daripada selain Allah. Baik. Yang kedua, wa nau'us tsani minasyirki. Cabang dari kedua dari syirik itu ar-riya, yakni riya. Ar-riya'u bil a'mal, pamer dengan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensekutukan dengan ibadah seorang pun, kepada seorang pun.
Maksud beribadah kepada seorang pun ay la yura'i bi'amalihi ahada, tidak memamerkan dengan amalnya itu kepada seseorang. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Jauhilah oleh kalian terhadap syirik kecil. Ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, kata sahabat. Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya, yakni riya, pamer. Yaqulullah ta'ala yauma yujazil ibad bi'amalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari pembalasan seorang hamba dengan segala amalnya. Ijhabu ilal ladzina kuntum turaunahum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian itu pamerkan. Bi'amalikum, dengan amal-amal kalian fit dunya, di dunia. Fanjuru, maka lihatlah oleh kan hal tajiduna indahum jazaa, apakah mereka itu dapat memberikan kalian balasan. Jadi nanti orang-orang yang pamer, riya itu apa? Riya itu di dalam kitab yang lain adalah ya tadi bil amal li ajlin nas, beramal karena manusia. Bukan cuma beramal karena manusia aja. Kalau di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah Imam Haddad itu bahkan beramal karena dengan amalan kebaikan karena manusia jabatan misalnya, atau karena beramal seperti puasa, sholat dan amal-amal akhirat lainnya, tapi karena untuk jabatan, karena untuk diberikan uang, itu bahaya, itu termasuk riya juga. Tapi kalau tujuan utamanya itu, tapi yang secara umum bahwasanya riya itu adalah al-amal li ajlin nas, beramal kebaikan karena tujuan manusia, karena tujuan makhluk tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah man amila amalan, barang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi berfirman, orang yang beramal dengan amalan asyraka, dan di situ ma'i fi, asyraka ma'i fi, mensekutukan denganku di dalamnya, ghairu selain aku, fahwalil ladzina asyraka, maka dia itu amalannya untuk orang yang dia sekutukan, wa ana minhu bari'un, dan aku berlepas daripadanya. Artinya ketika seseorang itu beramal karena tujuan manusia, maka nanti di alam akhirat, di alam yaumul hisab atau di yaumul qiyamah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya bahwasanya amal itu ambillah, karena ikam itu beramal kepada orang manusia, ambil ke sana. Bisalah orang itu memberikan pahala, kada bisa. Panjuru hal tajiduna indahum jaza, apakah itu kalian bisa memberikan pahala kepada mereka? Mereka bisa berikan pahala kepada kalian? Kada bisa. Karena kalian itu beramal kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini juga bahwasanya amal riya itu atau sum'ah itu kawanannya. Jadi riya itu apa? Ingin dilihat, tapi ada motif tertentu. Kalau sum'ah itu ingin didengar karena motif tertentu. Apalagi baru nikah misalnya, masih sebulan 2 bulan masih dengan mertua, suara bagus. Anaknya ini, menantunya laki-laki ini suara bagus. Jadi ketika mertua lewat di kamarnya, maka sholatnya itu bagus. Padahal kalau sendirian, ayatnya itu paling qul huwallah, daun cepat benar dia membaca Fatihah. Tapi ketika ada mertua, dibagusnya suara. Ada mertua, alhamdulillahirabbil alamin, bahkan yasin namanya, tabarruk lagi namanya surahnya. Itu li ajlin nas, itu karena manusia, itu bahaya. Itu bahaya. Bahkan dikatakan di sini, orang yang riya itu beramal riya itu sebagaimana orang yang yamla'u kisahu, orang yang mengisi kantongnya itu hason dengan kerikil. Nampaknya banyak di kantongnya itu penuh, tapi penuhnya dengan kerikil. Kemudian summa yadkhulus suq, digambarkan juga bahwasanya dia membawa isi kantongnya itu dengan kerikil itu masuk ke dalam pasar, liyashtariya bihi, untuk membeli sesuatu. Fa'idha fatahahu, ketika dia membuka kantongnya, quddamal bai, di hadapan orang yang penjual, yang menjual tadi, fa'idha wa hasan, ternyata itu kerikil aja. Kada ada manfaatnya. Di luarnya aja kencang, tapi di dalamnya itu tidak ada apa-apa karena kerikil. Daraba bihi wajhahu, maka dia memukulkan kerikil itu ke wajahnya. Wala manfa'ata lahu, dan tidak ada manfaat baginya fikisi pada kantongnya yang penuh tadi, siwa maqalatin nas, kecuali pujian manusianya.
Artinya kantong penuh banyak nih cair. Padahal kalau diperiksa adalah kerikil. Begitu juga orang yang riya dikatakan di sini. Falaysa lahu min amalihi siwa maqalatin nas. Maka tidak ada baginya dari amal itu kecuali pujian manusia aja. Wala thawaba lahu fil akhirah, dan tidak ada pahala baginya di akhirat kelak. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Allah Subhanahu wa taala nanti menghadapkan kepada orang yang mereka beramal dengan amalan, maka lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Artinya kada ada jadi apa-apa. Kada jadi apa-apa. Amalannya itu lighairi wajhillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, abtalna sawabah, kami batalkan pahalanya kata Allah. Waja'alnaha kal haba'il mansur, dan kami jadikan itu amalan seperti debu yang berterbangan. Bahkan diriwayatkan ayul hajrun bahwasanya orang yang nantinya yang di dunia itu beramal karena manusia itu dipereng oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nanti ketika pada hari kiamat dikumpulkan sekelompok manusia hatta ijadana minha, sehingga nanti dipanggil mereka itu. Nanti dipanggil, kemudian berjalan mereka melihat bau-bau surga sudah mencium. Wa nazura ila qusuriha, mereka juga memandang kepada istana-istana surga. Kemudian apalagi dan gambaran-gambaran surga lah, tapi belum masuk. Kemudian ada dicegat. Itu mereka itu fa innahum stop. Karena bahwasanya ada golongan di sini yang mana mereka itu mendapatkan karena mereka itu ada beramal dengan amal selain aku kata Allah. Kemudian ringkas ceritanya di riwayat itu bahwasanya mereka itu kembali bihusratin dengan kerugian, wanadamatin dan penuh kesesalan. Ma raja'al awwalun wal akhirun, orang yang kembali dari awal dari akhir itu penuh kesesalan. Bimisliha yaqul, kemudian orang-orang tadi berkata, orang yang riya tadi, ya Rabbana law adkhaltana an-nar, ya Rabb, jikalau engkau masukkan kami langsung ke dalam neraka, qabla an turina ma araitana min thawabi ma a'dadta li awliyaika, sebelum engkau perlihatkan kepada kami daripada pahala yang kau janjikan kepada orang-orang yang mulia, para kekasih engkau, lakana ahwana alaina, niscaya itu lebih ringan bagi kami. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mempereng rubuhannya ini supaya melihat surga apa segala macam, kemudian disuruh balik kembali ke neraka, masuk ke dalam neraka, engkau bukan ahli surga. Maka itu kata bubuhan yang riya tadi itu ahwan, ya Rob, kenapa tidak langsung masukkan ke neraka aja, jangan perlihatkan gambaran-gambaran surga, itu lebih ringan bagi kami daripada melihat gambaran surga terlebih dahulu sebelum engkau masukkan ke neraka. Mereka itu meminta masukkan ke neraka itu lebih ahwan, lebih ringan daripada masukkan daripada melihat kenyamanan surga baru dimasukkan ke neraka. Itu mereka protes bahwasanya langsung masuk neraka itu lebih ahwan, lebih ringan bagi kami. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kami hendaki, karena ke hari ini itulah yang kami kehendaki, karena kalian di dunia beramal bukan karena karena aku. Kemudian karena kalian itu wajaltumun nas, kalian memuliakan manusia, walam tujilluni, bukan karena memuliakan aku dan lain sebagainya. Maka itulah ganjaran orang-orang yang riya atau beramal karena amalan akhirat karena manusia tadi. Jadi riya itu, kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang riya itu ada tiga tandanya. Ada tiga tandanya. Jika ia sendirian, ia malas beramal. Kalau di keramaian, ia rajin. Dan jika dipuji, ia meningkatkan amalnya itu. Sedangkan dicela, ia menguranginya. Jadi tidak tanda-tandanya kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang riya itu ketika sendirian malas, ketika di keramaian itu rajin, ketika dipuji meningkat, dan ketika dicela ya menguranginya. Itu hati-hati gitu lah.
Dan terakhir ada yang lebih daripada itu, kata Fudail bin Iyad. Kalaunya tadi kan amal riya itu adalah beramal karena manusia, itu riya. Tapi kalau kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan amal itu riya. Meninggalkan. Kalau tadi kan definisi riya itu beramal karena manusia riya. Tapi kalau kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal itu riya. Contoh, masuk masjid, ingin sholat tahiyatul masjid, tapi ada orang kada jadinya, ria, itu kata Fudail bin Iyad. Karena berarti tujuan sholat itu karena orang lain, kada jadinya. Entah kenapakah kada jadi, karena mungkin malu atau segala macam, maka tujuannya itu karena orang lain, kada jadinya, maka itu ria, kata Fudail bin Iyad. Atau membaca Quran, batu ada orang lain membaca sudah banyak nih. Kemudian ada orang lain ditutup Qurannya, tidak jadi membaca Quran, maka itu riya. Meninggalkan amal karena orang lain itu riya, kata Fudail bin Iyad. Tapi kalau wal amal li ajli nas syirkun. Kalau beramal karena manusia, kata Fudail bin Iyad, itu adalah syirik. Itu lebih tinggi lagi masalah definisi riya oleh Fudail bin Iyad. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat yang demikian itu. Kemudian sebagai penutup pertanyaannya atau cerita, ada cerita bagaimana seseorang suami misalnya, suami yang tidak pernah sholat misalnya, bahkan tidak pernah mengkaji bagaimana cara sholat, kemudian disuruh oleh istrinya sholat, disuruh istrinya sholat, sana sholat. Mungkin karena takut dengan istri, pada saat itu mau dia sholat. Bagaimana caranya sholat, kata suaminya, ikuti aja apa yang di masjid. Kalau orang gitu juga. Artinya kalau ruku juga, kalau itidal juga. Tapi bahasa istrinya ikuti aja apa yang di masjid itu. Kemudian suaminya ini mau ke masjid, kemudian ke masjid. Tujuannya karena takut istri tadi. Tapi karenanya di situ karena Allah juga pula. Kemudian misalnya sholat maghrib, orang yang sholat rakaat pertama iktidal ruku aman, ruku iktidal ikuti, oh begini ternyata gerakannya, sampai ruku rakaat terakhir, rakaat ketiga, yang di depannya ini anak-anak main-main, di depannya itu main-main. Ternyata pas sujud pertama rakaat terakhir, anak-anak di depannya itu main-main, tertendang kepala sujud. Nah, dia ingat ketika kata istri tadi, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan orang, ikuti. Anak-anak itu di depannya menendang kepala sujud karena main-main. Di belakang sini ini orang tua. Maka ketika istri dia ingat ketika apa kata istri tadi, ketika apa dilakukan orang lain, ikuti. Kemudian karena anak itu menendang kepalanya, tendang sidin juga belakang sidin tadi. Orang tua di belakang tekipai kepala orang, kopiah orang lain, tendangnya. Ruku kedua itu lagi juga, karena anak kecil itu main-main, tendangnya lagi. Ringkas cerita, habis sholat berkelahi. Kenapa? Menendang gitu. Berkelahi. Ringkas cerita pulang ke rumah kepada istrinya. Kayak apa tadi sholatnya aja? Sholat aman aja, berkelahinya itu yang tersanggup di sini. Bekalahinya ada sanggup dikira sidin, itu terus manunya perlakuan sholatnya tadi, kayak apa sholat tadi aja kepada istri, aman aja bang, bekalahinya yang ada sanggup ya suaminya. Itu sebagai penutup. Itu apakah ria karena disuruh bini? Bukan, itu bukan definisi ria. Itu beribadah kurang ikhlas. Nanti kalaunya kebiasaan, kalaunya sudah bisa bukan karena bini lagi ke masjid itu, tapi karena sudah biasa, itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu kurang ikhlas, bukan karena ria, bukan masuk definisinya. Begitu juga dengan menghadiri ta'lim karena nasi bungkus, itu bukan ria, itu karena kurang ikhlas saja. Tapi kalaunya sudah terbiasa majelis ta'lim, maka dia tujuannya nanti kepada ilmu, bukan nasi kotak. Biar ada nasi kotak kah tidak adakah, maka dia datang itu karena ilmu, bukan nasi kotak. Itu kurang ikhlas saja penjelasannya. Itu saja kesimpulannya, bahwasanya dosa paling besar itu adalah syirik kepada Allah, dan syirik itu terbagi dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirkul akbar adalah syirik menyekutukan Allah dari perbuatan atau yang bisa membandingkan sesuatu kepada Allah. Kemudian ada syirkul asghar, riya, pamer daripada beramal
beramal. Tujuannya bukan karena Allah tapi karena manusia dia beramal. Itu saja, mudah-mudahan berkat kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa-dosa kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Kemudian urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah ala hazini wa ala kulli din salihah wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadam minni, Quran inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.